khususnya untuk narasumber kita, Ustaz Umar Mita beserta keluarganya dan ibunda, ibu-ibu ukti filah yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bertolabul ilmu di jalan Allah, insya Allah. Dan tak lupa juga puji syukur dan salawat kita panjatkan kehadirat kepada Nabi kita junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, kerabatnya, saudaranya, semua kita yang hadir khususnya pada hari ini menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama kami dari Majelis Taklim Nurul Jannah yang selalu setia menemani kami, yaitu bersama Mimbar TV dan juga Syamila TV. Alhamdulillah, kali ini kita sama-sama bertolabul ilmi dalam kajian virtual yang rutin kami laksanakan pada hari Ahad tanggal 31 hari ini, 31 Oktober 2021 dengan judul Zuhud. Insyaallah sifat zuhud hingga kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dan untuk itu kami langsung saja persilakan kepada narasumber kami, kepada Ustaz Umar Mita. Tafadhol Ustaz. Jazakallahu khair Majelis Taklim Nurul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar dan para pengurus Majelis Taklim Nurul Jannah, yang semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita tentunya paham kita ini termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dalam pandemi. Dan kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini sudah selesai dan tidak ada part yang ketiga, part yang keempat. Dan itu mudah bagi Allah kalau kita tidak pernah bosan untuk berdoa. Dan tentunya kita harus paham bahwasanya COVID ini tidak punya pattern. COVID ini tidak memiliki pola tertentu yang bisa dibaca secara jelas. Ada orang yang sehat, hidupnya sehat, tidak memiliki komorbid, tetapi justru mereka meninggal dunia dan wafat ketika mereka mendapatkan COVID. Belum Mas Iwan, ini tulisannya belum dulu. Dan sebaliknya ada pula orang-orang yang mereka itu justru hidupnya tidak terlalu sehat, memiliki komorbid, tetapi justru mereka dalam kondisi diselamatkan ketika mendapatkan wabah COVID menimpa kepada dirinya. Disinilah kita paham bahwasanya pasti ada hikmah kenapa kita disisakan hidup. Padahal banyak teman kita, orang yang kita kenal, hidupnya lebih sehat daripada kita, tetapi justru mereka tidak berhasil melewati pandemi ini. Inilah yang menjadikan kita berdoa, inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap kepada Allah. Kita diselamatkan dengan COVID ini pasti ada hikmah besar yang Allah berikan untuk kita. Semoga kita mampu mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam setiap irisan peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan semoga keselamatan kita di tengah wabah pandemi menjadi sebab bertambah dekatnya kita kepada Allah. Dan semoga hati kita berpulang kepada Allah sebelum jasad dan fisik kita berpulang ke alam barzah. Orang yang beruntung adalah mereka orang yang beruntung itu adalah mereka yang telah pulang hatinya sebelum berpulang jasad dan fisik mereka kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpulang hati kita, jiwa kita kepada Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan pusaran kemaksiatan sebelum pulangnya fisik kita dan jasad kita. Dan inilah yang menjadi keberuntungan ketika seorang muslim bertaubat dan kembali kepada Allah sebelum berpulang jasadnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah keberuntungan di dalam keimanan yang semacam ini. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur betul pada kesempatan siang kali ini. Fadil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa dan kita bertemu pada Taman Ilmu.
Dan semoga kita tidak pernah lepas di dalam hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan dan diperoleh pada kehidupan manusia dan di antara kerumunan manusia. Kebahagiaan itu hanya bisa diturunkan. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam salah satu firman-Nya, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang yang beriman. Dan sesungguhnya ketenangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebahagiaan itu hanya Allah turunkan kepada hamba yang Allah rahmati. Ada orang yang berprasangka dia pergi ke lautan yang belum pernah terjamah manusia, di situ mendapatkan kebahagiaan, belum tentu. Ada mereka yang pergi ke destinasi wisata yang belum pernah didatangin banyak orang, di situ dia bisa mendapatkan kebahagiaan, belum tentu. Karena sesungguhnya mendapatkan kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bisa kita peroleh pada kehidupan di atas permukaan bumi. Sesungguhnya kebahagiaan itu hanya bisa diturunkan. Dan tidak ada yang menurunkan kebahagiaan dan ketenangan pada kehidupan kita kecuali adalah Allah. Dan salah satu kunci anak tangga yang bisa menurunkan ketenangan dan kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita ketika bersyukur. Berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah berikan tanpa berkeluh kesah terhadap peristiwa takdir dan setiap episode yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Bapak dan Ibu kalau memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang Bapak ingin berikan hadiah, lalu orang yang kita berikan hadiah apresiasinya sangat luar biasa, dia langsung memakai hadiah yang kita berikan. Bahkan dia sering sekali mengingat kebaikan hadiah yang pernah kita berikan kepadanya, maka pastilah kita ingin memberi lagi. Dan itulah analogi yang sederhana. Sesungguhnya orang yang selalu bersyukur, Allah tambahkan kualitasnya, Allah tambahkan keberkahan pada apa yang dia syukuri ketika dia bersuka cita terhadap apapun yang Allah berikan pada hidupnya. Memang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan selalu, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan inilah yang menjadikan kita dengan keimanan kita membaca tidak pernah lelah, membaca tidak pernah letih, bahwasanya nikmat Allah begitu banyak mengalir pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba yang selalu bersyukur, karena bukan bahagia yang baru bisa menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Kunci kesyukuran itu mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Amin, insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita tentang masalah tazkiyatun nafas. Tentunya kita paham ya, masalah tazkiyatun nafas ini merupakan salah satu materi penting pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kalau kita tidak mengkondisikan hati kita berada pada kondisi yang sehat, maka berakibat seluruh apapun yang ada di bawah hati menjadi tidak sehat. Karena hati merupakan raja, hati merupakan komandan. Dan komandan ini bisa kelihatan bagaimana kualitas anak buahnya ketika kita melihat komandannya semacam apa. Masih ingat gak dulu ada kata-kata yang viral? Ada kata-kata yang viral begini. Kalau komandannya singa, maka seluruh anak buahnya pun akan singa. Kalau komandannya kucing, ya anak buahnya akan menjadi kucing. Kenapa? Suaranya hilang ya, Mas? Itu apa ya? Ini mic-nya. Maka kemudian itulah yang kita bisa bayangkan bahwasanya kondisi hati kita itu semacam itu. Bahwasanya di dalam kehidupan kita sesungguhnya hati itu merupakan raja dan hati adalah komandan. Dan kita perlu sekali untuk memperhatikan bagaimana kualitas, kesehatan, prima, afiatnya hati kita, karena sesungguhnya akan berakibat seluruh anak buahnya pun akan menjadi baik ketika raja dan komandannya menjadi baik. Inilah yang menjadikan kita mengapa mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas, karena kitab ini akan karena kitab ini akan membantu kita untuk mengenali hati kita. Kalau hati kita sudah tidak terlalu berpikir yang buruk, hati kita selalu ridho kepada keputusan Allah, hati kita tidak merasa sesak dengan perkara yang kecil, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan kebahagiaan dan merasakan ketenangan ketika hatinya sehat. Makanya Rasulullah itu dengan begitu indahnya beliau mengatakan, sesungguhnya sekerat daging kalau dia baik seluruhnya akan menjadi baik.
Kalau sekerat daging ini buruk, maka seluruhnya pun akan menjadi buruk. Karena saking pentingnya masalah hati dan kebersihannya, sampai kita menjumpai bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk membedah dadanya Rasulullah ketika waktu kecil. Dibersihkan kotoran hitam yang bisa menjadi penyebab keburukan manusia pada hati Rasulullah. Dibuang lalu dikembalikan kembali hatinya Rasulullah dan dijahit kembali oleh malaikat. Dan peristiwa itu memberikan kepada kita sebuah makna yang penting. Berarti memperhatikan kebersihan hati, kesucian hati merupakan perkara penting. Sampai Allah pun menyuruh malaikat untuk membersihkan hatinya Muhammad yang kelak akan menjadi nabi dan rasul. Makanya kalau hati kita sudah bersih, maka hati itu akan berkoordinasi dengan akal yang sehat, lalu menghasilkan kebaikan dan kebenaran pada setiap perilaku dan perbuatan kita, serta ucapan kita. Kalau hatinya sudah benar, maka hati kalau sudah benar, akal itu akan biasanya juga akan menjadi lurus. Dan seluruh anggota badan akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kesehatan yang ada pada hatinya ketika hati menjadi komandan dalam kehidupan manusia. Makanya sering orang itu berkata begini, saya akan bertanya sama hati saya. Sebelum kita bertanya sama hati kita, tentunya kita harus bertanya pada diagnosa yang ada pada hati kita. Apakah hati kita betul-betul prima dan sehat? Sampai kita bisa memastikan bahwasanya hati kita betul-betul bisa memberikan jawaban yang benar. Itu menjadi pertanyaan sebelum kita bertanya sama hati. Karena banyak orang yang mereka itu tidak pernah melihat kondisi hatinya, tidak pernah memperhatikan kualitas hatinya. Tapi sering sekali kalau mereka mendapati sesuatu di persimpangan jalan hidup mereka suka berkata, inilah kata hati saya. Kata hati yang mana? Karena kalau kita hatinya sakit, maka kita tidak akan bisa membedakan. Hati yang sakit itu tidak bisa memberikan perintah kebaikan. Justru yang mendominasi adalah kata hati hawa nafsu. Dan akhirnya terjadilah berbagai macam kerusakan yang dilakukan manusia ketika dia mengklaim dia mengikuti kata hati, padahal bukan kata hati yang dia ikuti. Hatinya sakit, dan hati ketika sakit tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa menyampaikan kebenaran. Yang mendominasi adalah hawa nafsu. Dan sebenarnya ketika dia mengatakan saya mengikuti kata hati, sebenarnya kamu tidak mengikuti kata hati, kamu mengikuti kata hawa nafsumu. Dan itulah yang menjadi sebuah pangkal dari berbagai macam kerusakan. Bukankah ada orang yang melakukan homo, lalu ditanya, kenapa sih kamu homo? Dia mengatakan, ini kata hati saya. Ada yang melakukan operasi transgender. Kalau kita ngomong ya operasi kelamin untuk ganti jenis kelamin. Lalu ketika mereka ditanya, kenapa melakukan itu? Saya mengikuti kata hati. Ini kata hati saya. Enggak kata hati itu. Karena sesungguhnya kata hati itu betul-betul ketika hati itu bisa mengeluarkan kata-kata, hati itu bisa memberikan petunjuk, hati itu bisa memberikan arahan dalam kehidupan kita ketika hati kita dalam kondisi yang sehat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita mempelajari kitab Tazkiyatun Nafs. Ini merupakan tambahan latar belakang untuk menjadi booster dan menjadi semangat kita. Kenapa kita harus mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs? Supaya menjaga kualitas kesehatan pada hati kita. Kalau sudah terjaga kualitas hati kita di dalam kesehatan, kita jaga, kita bersihkan, tidak ada keruh, tidak ada noktah, tidak ada noda pada hati kita, maka yang akan keluar dari hati adalah perintah-perintah kebaikan. Mata akan tunduk kepada Sang Panglima, tangan akan tunduk kepada Sang Panglima, kaki akan tunduk kepada Sang Panglima, dan akal pikiran pun akan tunduk kepada Sang Panglima. Jadi akhirnya yang mendominasi hati itu adalah betul-betul kata hati, bukan bisikan setan. Itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bukan setan. Tapi yang mendominasi pada hati kita itu adalah betul-betul kata hati. Dan hati kalau sudah salim, hati kalau sudah sehat, hati kalau sudah selamat, dia akan terus mengimpor kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita berharap betul kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs, karena sesungguhnya kitab ini akan menjadi salah satu media kita untuk kemudian mempelajari
untuk kemudian menghadirkan makna, yaitu menghadirkan makna supaya kemudian kita memiliki hati yang betul-betul sehat. Nah, inilah yang kemudian kita harus mengerti, inilah yang kemudian kita harus pahami. Kita mengkaji tazkiyatun nafas untuk kemudian mengkondisikan hati kita bersih, hati kita betul-betul sehat. Sehingga tidak ada lagi yang menjadikan hati itu menjadi kambing hitam. Karena hati itu sering dijadikan kambing hitam. Kenapa kamu minta cerai? Ini kata hati saya. Benar itu kata hati kamu. Jangan-jangan bukan kata hati kamu, tapi kata hawa nafsumu. Yang mana ketika kita hatinya sakit, karena kita kan tidak punya perangkat untuk mengenali yang benar dan yang salah. Kenapa kamu kemudian titipkan orang tuamu ke panti asuhan, ke panti jompo? Ya ini kata hati saya. Wah benar, yakin. Jangan-jangan ini bukan kata hati kamu. Ini adalah kata nafsumu. Ketika kamu tidak mau kerepotan dengan orang tuamu. Nah itulah banyak perkara yang menjadikan akhirnya kita paham. Nah materi tazkiyatun nafas itu penting Ustadz, penting sekali. Kalau kita mempelajari kitab tazkiyatun nafas, maka kita akan terus meraba hati kita, mengevaluasi hati kita. Supaya ketika mengevaluasi hati itu merupakan bagian dari sebuah sarana membersihkan hati kita. Kalau kita sering memikirkan hati kita, kita tahu dalam tazkiyatun nafas kita diperintahkan A, diperintahkan B, diperintahkan C, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul akan mampu membersihkan hati kita. Makanya kedudukan orang yang sampai Allah menyertakan kedudukan itu dengan keberuntungan itu siapa sih? Orang yang disifati oleh Allah dengan kata keberuntungan adalah mereka yang tidak pernah lelah. Mereka yang tidak pernah henti. Bagaimana mereka itu menjaga hati mereka, membersihkan hati mereka setiap waktunya, setiap saatnya. Hati orang yang beriman itu tidak langsung sehat. Hati orang beriman itu prosesnya menuju sehat itu banyak. Nah itulah yang kemudian akhirnya kita paham. Berarti penting sekali Ustaz, penting sekali dalam kedudukan kita ketika membahas tentang masalah hati pada kehidupan keimanan kita, supaya terjaga hati kita di dalam kebaikan. Itu yang kita harus pahami. Sekarang setelah kita membahas tentang ini, tentang latar belakang, kenapa kita harus membahas tentang masalah tazkiyatun nafas, sekarang mari kita buka halaman 69 ya. Ya, 69 Zuhud. Kita pada kesempatan hari ini bersama dengan Majelis Ta'lim Nurul Jannah, kita akan membahas tazkiyatun nafas halaman ke-69 tentang bab zuhud. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang nutrisi hati, kita telah menyelesaikan tentang radiasi dan polusi yang bisa mengotori hati kita. Sekarang kita akan melanjutkan kepada salah satu estafet tahapan ketika kita mempelajari tentang masalah hati, yaitu adalah tentang masalah zuhud. Sekarang dibuka halaman ke-69. Ketika kita membahas tentang zuhud, bagi yang sudah membawa buku, dibuka halaman ke-69. Sebelum saya membahas panjang lebar tentang zuhud, nah ini juga sudah saya sampaikan di majelis taklim yang lain. Ini Nurul Jannah baru sampai kepada bab zuhud. Sebelum kita membahas tentang berbagai macam hal, tentang keutamaan zuhud dan bagaimana tahapan yang kita lakukan supaya kita mampu zuhud pada kehidupan kita. Sekarang mari kemudian kita membahas dulu tentang masalah zuhud itu apa sih, dan apa kesalahan yang sering terjadi ketika membicarakan tentang zuhud. Karena zuhud ini merupakan sebuah kata yang sangat familiar pada kehidupan masyarakat kita. Tetapi walaupun dia familiar dan akrab pada kehidupan masyarakat di Indonesia, karena zuhud itu sudah merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia, tapi banyak di antara manusia itu justru mereka itu tidak taat, tapi justru ada banyak kesalahan ada banyak kesalahan persepsi tentang masalah zuhud. Nah, makanya sebelum kita masuk ke pembahasan zuhudnya,
kita bahas dulu persepsi-persepsi yang kurang benar tentang masalah zuhud supaya kita betul-betul urut. Jadi utuh pembahasan kita tentang masalah zuhud. Karena zuhud ini masalah penting dan ini termasuk amalan hati. Ya. Makanya kemudian kita betul-betul membahas tentang zuhud itu apa sih kesalahan yang sudah beredar pada kehidupan masyarakat ketika mereka mendefinisikan kata zuhud dan ketika mereka mengucapkan kata zuhud. Kita luruskan dulu nih makna zuhud ini supaya betul-betul tidak salah kaprah dan supaya kita tidak terus-menerus ikut-ikutan pada lingkaran kesalahan yang salah ketika mendefinisikan arti dari zuhud itu ya. Jadi inilah yang kemudian kita mencoba untuk membahas dulu. Sekarang Ustadz menyampaikan ada beberapa kesalahan yang sudah jamak dan familiar terjadi di masyarakat ketika membicarakan zuhud. Iya, ada. Sekarang mari kita bahas dulu. Apa kesalahan pertama yang dipahami oleh masyarakat kita ketika bicara tentang masalah zuhud? Yang pertama adalah masyarakat kita, termasuk mungkin kita sebelum ini. Kita ini suka sekali mendefinisikan bahwasanya zuhud itu artinya adalah penampilan fisik. Jadi orang itu dikatakan zuhud kalau sepedanya jelek, kalau pakaiannya compang-camping, kalau rumahnya reot. Kalau ada orang yang memiliki sifat yang semacam itu, maka kemudian kita katakan, oh ini adalah orang yang zuhud. Ya, ini orang yang zuhud nih. Karena dia itu berpenampilan sangat sederhana. Kalau rumah kayak RSSS ya. Jadi rumah sangat sederhana itu disebut dengan, oh ini orang yang zuhud nih. Maka kemudian kita luruskan bahwasanya zuhud itu bukan penampilan fisik. Zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi sesungguhnya zuhud itu adalah masalah hati. Masalah hati manusia. Karena ini merupakan bagian dari amalan hati. Amalan itu kan ada dua. Ada amalan dohir, ada amalan hati. Amalan dohir itu kayak apa? Sholat itu amalan dohir. Puasa amalan dohir. Zakat amalan dohir. Haji dan umrah itu amalan dohir. Tapi kemudian ada amalan yang kedua yang disebut dengan amalan hati. Amalan hati itu banyak. Salah satunya adalah zuhud. Berarti zuhud itu bukan apa yang nampak pada kehidupan manusia. Tapi zuhud itu adalah apa yang ada dan tertera pada hati manusia ketika mereka mendefinisikan tentang zuhud itu. Salah satunya menempatkan harta dan dunia bukan pada hati mereka. Jadi zuhud itu bukan masalah penampilan fisik, Ustaz. Bukan. Bisa jadi kita melihat ada orang kaya, pakaiannya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bersih, rumahnya lapang, tapi bisa jadi lebih zuhud daripada kita. Yang mungkin rumahnya lebih jelek. Yang mungkin mobilnya tidak sebagus mobilnya beliau. Yang mungkin pakaian kita itu juga tidak lebih bagus dari pakaian dia. Tapi bisa jadi kita yang tidak zuhud, dia yang zuhud. Karena ini masalah hati. Makanya kita tidak bisa mengatakan, wah zuhud sekali kamu. Itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Karena memang zuhud itu tidak bisa untuk didiagnosa dengan apa yang nampak pada mata. Jadi tidak bisa apa yang nampak pada mata itu kemudian langsung mendefinisikan ini zuhud. Oh, tidak bisa. Bisa jadi kamu mengarang itu zuhud. Bisa jadi kamu mengucapkan dia zuhud. Tapi ternyata dia tidak zuhud di hadapan Allah. Belum tentu orang yang hidup di bawah jembatan itu zuhud. Dan belum tentu orang yang hidup di rumah yang megah dan rumah yang luas itu kemudian tidak zuhud. Karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi zuhud itu adalah penampilan dan amalan pada hati. Penampilan itu bukan barometer kezuhudan. Ya, bukan barometer kezuhudan. Dan ini yang kita harus paham. Dan ini kita harus mengerti. Nah, makanya kalau kita selama ini suka mendefinisikan gitu. Kalau kita ngelihat ada guru kita masih sederhana banget gitu, kita katakan zuhud. Nah, moga-moga sih itu merupakan bagian dari doa. Kalau bagian dari doa tidak apa-apa. Masya Allah guru saya zuhud. Lalu kita ditanya, kenapa kamu mengatakan zuhud? Ini bagian dari doa saya. Semoga beliau zuhud. Nah, tidak apa-apa. Tapi memvonis bahwasanya orang itu zuhud dan orang ini tidak zuhud itu tidak bisa. Karena amalan hati. Amalan hati itu tidak ada yang bisa menghakimi.
Makanya di dalam satu kaidah Ahlussunnah itu apa? La nahkum bidawahiriha. Kita ini la nahkum illa bidawahiriha. Kita ini tidak menghakimi kecuali yang nampak. Dan kita tidak menghakimi apa yang ada pada batin seseorang. Batin seseorang itu sama Allah. Bisa jadi kita sangka ini bukan zuhud, tapi justru dia itu zuhud. Itu yang kita harus paham. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Dan ini termasuk salah satu persepsi jamak yang tersebar di masyarakat kita. Zuhud itu selalu barometernya dilihat pada penampilan. Kalau celananya dijahit-jahit berkali-kali, zuhud. Tidak bisa kita kayak gitu. Kalau celananya bagus, harganya misalkan 1 juta, 2 juta. Oh tidak zuhud, belum tentu juga. Bisa jadi yang pakai celana 1 juta itu sudah zuhud di hadapan Allah. Karena harta dia mungkin puluhan miliar. Dan ternyata ketika dia punya harta, dia tidak pernah tempatkan harta itu pada hatinya. Hilang juga tidak menjadikan dia berkeluh kesah, datang tidak menjadikan dia sombong dan jumawa. Nah, itu kan salah satu di antara definisi zuhud yang nanti akan kita bahas. Makanya disitulah yang kemudian kita harus pahami. Itulah di antara makna yang kita harus mengerti tentang zuhud. Zuhud itu tidak didasarkan pada barometer seseorang. Nah, makanya jangan suka menghakimi kalau sudah bicara amalan hati. Jadi kalau kita mau ngomong, komen, itu lihat dulu, ini amalan hati atau tidak. Amalan hati, ya sudah serahkan sama Allah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, kalau sudah termasuk pada kategori amalan hati, maka Allah yang lebih tahu. Makanya sering kan kita mendapati gitu, banyak orang suka komentar ini kurang ikhlas. Tidak bisa kayak gitu. Dan sudah ingatkah kita pelajaran-pelajaran pertama dulu saya menyampaikan, kalau ada orang gegabah menghakimi amalan hati manusia, maka kita bisa mengambil salah satu dalilnya Nabi, atasyukka sadrahu. Apakah kamu itu membedah dadanya sampai kamu tahu bahwasanya dia itu ikhlas atau tidak ikhlas? Kan kita tidak pernah membedah dada seseorang kalau sudah bicara tentang amalan hati. Kalau sudah amalan hati, sudah diam aja, sudah. Masalah ikhlas dan tidak ikhlas antara dia dengan Allah, sudah selesai di situ. Tidak usah kita sok menghakimi amalan hati seseorang. Kita tidak pernah dilahirkan untuk menjadi nabi, untuk memeriksa hati seseorang. Hatta Rasulullah sendiri pun tidak pernah mendefinisikan orang itu ikhlas dan tidak ikhlas. Itu setingkat Rasulullah. Ada nggak hadis Nabi kemudian mengatakan, kamu tidak ikhlas? Tidak ada hadis Rasulullah. Itu sekelas Nabi. Padahal beliau selalu diberitahu oleh malaikat Jibril pada perkara-perkara yang Allah suruh malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah Muhammad. Nah, itu yang kita harus paham. Jadi kalau berkomentar, pastikan komentar kita ini menyikapi amalan hati atau orang. Namanya kami menyikapi amalan hati atau tidak. Ya. Wah, dia begini ini, wah ini ternyata orang nggak ikhlas, orang yang nggak tawakal. Jangan gitu. Jadilah masyarakat muslim yang memiliki adab dan etika. Kapan komentar, kapan tidak perlu komentar. Itu yang kita harus paham. Kesalahan yang kedua, yaitu adalah banyak orang yang mengatakan bahwasanya zuhud itu harus mencerai beraikan dunia. Jadi kalau orang zuhud itu berarti harus mencerai beraikan dunia dan kemudian membenci dunia. Mentalak dengan talak bain. Talak bain itu talak 3. Oh, saya cerai dunia, dia membenci dunia. Maka sesungguhnya kalau dia miskin, tidak punya uang, kemudian dia membenci dunia secara berlebihan, maka itulah yang dimaksudkan pada definisi zuhud. Maka kalau ada orang yang beranggapan yang semacam itu, tentunya salah. Zuhud itu bukan menjadikan kita akhirnya membenci dunia yang kemudian dihalalkan oleh Allah. Yang salah bukan dunianya, yang salah ketika menyikapi dunia secara berlebihan. Karena dunia itu wasilah. Wasilah itu sarana. Bisa dibawa kepada makna yang positif, bisa dibawa kepada makna yang negatif. Itulah yang namanya dunia, namanya wasilah kok. Ya.
Kalau kemudian kita mengartikan bahwasanya zuhud itu adalah membenci dunia, maka sesungguhnya ini merupakan satu kesalahan yang jamak sering dipahami oleh masyarakat kita. Kalau kemudian yang dinamakan zuhud itu berarti, kamu membenci dunia, kamu meninggalkan dunia, kamu harus miskin, berarti kemudian kita akan disindir, maka kemudian kita akan terkoreksi dengan ayat-ayat Allah. Salah satunya pada surat Shad 30. Ditampilkan dulu surat Shad-nya, Mas Iwan. Pada surat Shad 30, Allah itu memuji Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan anak kepada Dawud, seorang anak yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdu. Perhatikan pujiannya Allah kepada Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu. Sesungguhnya Sulaiman itu sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan sesungguhnya dia itu adalah awwab, hamba yang suka kembali kepada Allah. Hamba yang suka kembali kepada Allah. Itu Allah mensifati Nabi Sulaiman. Allah itu menyebut hamba dengan kata awwab, setidaknya Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Nabi Ayub pun disebut dengan awwab, yang suka kembali kepada Allah. Dengan ujian bertubi-tubi yang didapatkan Nabi Ayub, terus menjadikan Nabi Ayub kembali sama Allah. Nabi Sulaiman pun begitu. Maka kemudian kalau kita mengartikan bahwasanya zuhud itu adalah kemiskinan, berarti kita akan kontra dengan ayat ini. Kenapa kita kontra dengan ayat ini? Karena Nabi Sulaiman tidak miskin. Bahkan Nabi Sulaiman meminta kepada Allah kerajaan yang tidak bisa dicapai oleh manusia setelahnya. Dan itu diminta juga oleh Nabi Sulaiman. Tapi semua nikmat yang didapatkan Nabi Sulaiman itu menjadi wasilah bertambah ketaatan beliau kepada Allah. Sampai beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doanya Nabi Sulaiman yang dimaksudkan, yang ditaruh oleh Allah di dalam surat Al-Kahf yang ayatnya ke-15. Berarti kemudian di situ kalau kita masih mendefinisikan zuhud itu membenci dunia, lalu mentalak dunia, maka itu ada kontra dengan Nabi Daud ketika Nabi Daud diberikan oleh Allah dunia. Ketika Allah memberikan dunia kepada Nabi Ayub, apakah kepada Nabi Sulaiman, apakah menghalangi Nabi Sulaiman? Tidak. Nabi Sulaiman tidak terhalangi oleh dunia kepada Allah. Bahkan dia disifati oleh Allah awwab, yang mensifati Allah. Dia itu sebaik-baik hamba yang selalu kembali kepada Allah. Sebagaimana Ayub. Berarti kemudian disinilah kita paham, oh berarti yang dinamakan dengan zuhud itu bukan berarti harus miskin. Zuhud itu bukan berarti membenci dunia. Zuhud itu bukan berarti mengganti pakaian kita kemudian dengan pakaian-pakaian goni. Enggak gitu. Karena zuhud itu tidak menghalalkan yang dimubahkan oleh Allah. Yang mubah itu apa? Dunia itu mubah. Selama dalam kerangka ketaatan yang tidak menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, dosa, dan kelalaian. Maka dunia itu merupakan perkara yang mubah. Mubah dia itu. Dan inilah yang kemudian kita harus luruskan. Bisa jadi ada orang yang bekerja giat sebagaimana masa burung, pergi pagi pulang sore. Ketika dia bekerja, dia disifati oleh Allah dengan orang yang zuhud. Bisa jadi. Tapi bisa jadi ada orang yang miskin, duduk-duduk ngelamun, tetapi dia tidak disifati oleh Allah dengan yang zuhud. Ya. Yang salah bukan pada dunianya, yang salah ketika menyikapi dunia itu tidak dengan konsep zuhud. Itu yang salah. Dan itulah yang menjadikan akhirnya menjadi orang itu keluar dari sifat kezuhudan ketika dia salah berinteraksi kepada sifat zuhud. Ketika salah berinteraksi pada harta. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kemudian disifati oleh Allah zuhud. Mungkin nggak Allah akan mengangkat seorang nabi yang tidak zuhud? Tidak mungkin. Karena salah satu karakter dasar seorang nabi dan karakter dasar seorang rasul itu adalah memiliki sifat zuhud. Itu salah satu karakter dasar seorang nabi. Dia harus memiliki sifat zuhud. Bagaimana Allah akan memberikan risalah kenabian yang berat untuk menyampaikan kebenaran, mengajak manusia beribadah murni kepada Allah, kalaulah dia tidak memiliki sifat zuhud pada hatinya? Ya tidak mungkin itu terjadi.
Maka kemudian inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Ya. Makanya kemudian mari kita renungkan lagi surat Shad ayat yang ke-30 akan kita gandeng dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Innamat dunya li arba'atin nafar. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasulu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil. Mari kita bedah lagi satu hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sesungguhnya dunia itu diberikan kepada 4 orang. Yang pertama, ada yang diberikan ilmu, diberikan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya, menyambung tali silaturahmi dengan harta itu, dan menyadari pada hartanya itu ada haknya Allah. Dan dia memiliki ilmu. Dan ini merupakan keutamaan yang besar. Masya Allah. Jadi ada orang yang diberikan ilmu. Kalau boleh kita tarik dengan bahasa, ada orang soleh itu. Ada orang soleh yang diberikan oleh Allah harta. Emang salah kalau ada orang soleh, misalkan ada orang taat, dia diberikan kemudahan rezeki? Ya tidak salah. Yang salah itu mata kita yang hasad melihat. Ya, karena ada orang soleh memang dimudahkan oleh Allah hartanya. Dia dagang ini berhasil, dia dagang itu berhasil, dia berbisnis ini berhasil. Ada memang yang diberikan oleh Allah dengan semacam itu. Dia punya ilmu, dia punya keimanan, dia punya ketakwaan, dan dia memiliki harta. Karena ada orang soleh itu dua, ada orang soleh yang diberikan harta, ada orang soleh yang tidak diberikan kelapangan harta. Makanya yang pertama, ada orang soleh diberikan kelapangan harta. Yasilu rahimah, dia menyambung tali silaturahmi. Dia mengetahui bahwasanya pada harta yang dia miliki ada haknya Allah. Dia memahami itu. Ya. Maka kemudian dia menggunakan harta itu di jalan Allah. Makanya maaf ya, Bapak dan Ibu, sampai kita akhirnya kan paham kan, kita disuruh hasad, kita disuruh untuk iri. Kita ini kan disuruh untuk iri kepada 2 orang kan. Satu, kepada orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, memahami ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia yang tidak mengerti. Ada yang kedua, disuruh iri sama siapa? Orang yang diberikan harta, lalu mereka menggunakan harta terbaiknya di jalan Allah. Kita ini disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk iri hati, menanamkan. Kita disuruh iri hati untuk menajamkan potensi diri. Kita ini malah disuruh iri kan? Karena memang ada orang yang diberikan harta, mempergunakan hartanya di jalan Allah. Lalu ada orang yang berkelapangan harta, kemudian kita tidak katakan zuhud gitu. Gara-gara hartanya banyak, untungnya itu betul-betul bertubi-tubi mengalir untuk dia gitu. Lalu kemudian kita katakan dia tidak zuhud. Jangan-jangan bukan dia tidak zuhud, hati kita yang hasad. Ya. Jadi yang kemudian kita harus pahami adalah itu yang kemudian pertama yang disampaikan oleh para ahlul ilmi, oleh Rasulullah. Ada yang kedua, kata Allah yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Tapi niatnya jujur. Dia tidak diberikan harta tapi punya ilmu. Sehingga kemudian dia berkata, kalau saya punya ilmu, kalau punya harta, saya akan pergunakan harta saya di jalan Allah. Jadi ada orang solih yang kedua. Ada orang solih yang mereka itu tidak diberikan kelapangan harta. Ya. Jadi tidak diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan ilmu. Dia diberikan kesempitan harta. Dan itu merupakan bagian dari pembagian Allah yang dibagikan secara adil. Ada orang soleh yang, ada nggak orang soleh yang mereka bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, bisnis ini gagal lagi. Banyak orang soleh yang semacam itu banyak. Itu banyak sekali. Makanya kemudian yang kedua adalah yang semacam itu. Ada yang ketiga, yang tidak punya ilmu tapi punya harta. Akhirnya apa? Dia banyak bermaksiat. Yang paling parah yang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Itu yang paling parah. Makanya disinilah kita akhirnya paham. Berarti kalau ada yang mendefinisikan bahwasanya zuhud itu harus mencerai-beraikan dunia, harus miskin, harus meninggalkan dunia, maka dikatakan, oh zuhudnya Masya Allah, itu kurang benar.
Sebagaimana kalau kita ngelihat ada orang kaya raya, tetapi dia kemudian begitu luar biasa di dalam kekayaannya, dia pergunakan di jalan Allah. Dia tidak pernah merasa beban dengan harta yang dia miliki, karena harta tidak pernah dia tempatkan pada wilayah hatinya. Hatinya tertutup untuk dunia, dan dia tempatkan dan dia pilih tangannya yang menjadi tempatnya dunia. Kalau datang disyukuri, kalau tidak datang pun tidak menjadikan dia berkeluh kesah kepada takdir Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan definisi zuhud. Ya. Makanya kemudian akhirnya dari dua dalil surat Shad, ya, dan kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akhirnya kita bisa membuka mata. Oh, berarti Masya Allah ya, berarti orang yang kemudian kaya belum tentu tidak zuhud, dan belum tentu orang yang miskin itu zuhud. Saya ambilkan sebuah contoh nyata ini, walaupun kita berdoa yang terbaiknya. Saya pernah menjumpai, kalau sebelum subuh ada orang yang mereka itu ngais-ngais tempat sampah, ya. Padahal adzan berkumandang subuh, dia ngais-ngais tempat sampah. Saya kadang-kadang kalau ketemu ngajak, ayo Pak sholat dulu Pak, nanti dilanjutin lagi. Ya dijawabnya dengan selintas dan sepintas saja, ya gitu. Ya gitu. Ya, saya nggak ngerti apakah sholat ataukah tidak ya. Ya saya khusnudon sholat. Misal dia tidak sholat, ada nggak orang yang kerjaannya ngais sampah atau kerjaan yang lainnya, tapi justru setiap ada panggilan Allah dia tidak pernah hadir? Banyak Pak. Di sisi yang lain kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang ke masjid pakai mobil, sajadahnya bagus, pakaiannya wangi. Apakah kita lalu mengatakan bahwasanya orang yang pakai mobil tidak zuhud dan orang yang mengais sampah kemudian zuhud? Ya belum tentu. Itu belum tentu. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita faham. Sekali lagi akhirnya kita mengerti, sekali lagi kemudian kita faham. Berarti zuhud itu merupakan bagian dari cara berinteraksi pada harta yang dititipkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Siapapun yang berinteraksi dengan interaksi yang benar dengan harta, maka dialah zuhud. Tapi siapapun yang tidak berinteraksi dengan harta dengan benar, maka itulah orang yang tidak zuhud walaupun dia miskin. Dan kefakiran itu mengelilingi hidupnya. Itu yang kita harus luruskan yang kedua. Yang ketiga, para ulama lalu kemudian menyampaikan yang ketiga itu persepsi yang kurang benar di masyarakat. Persepsi di masyarakat kita itu sering sekali kemudian mengatakan bahwasanya zuhud itu tidak perlu bekerja. Kalau ada orang bekerja, kalau ada orang bekerja itu langsung kita komentari. Ini budaknya dunia ini, tiap hari kerja aja. Kemudian akhirnya cuma berpangku tangan saja. Orang yang berpangku tangan nganggur di masjid maka dikatakan zuhud. Orang yang kerja dikatakan tidak zuhud. Tentunya ini persepsi yang sudah jamak juga diamini oleh masyarakat kita. Maka kemudian hal semacam ini tentunya adalah sesuatu yang tidak benar. Karena sesungguhnya bekerja itu tidak menafikan definisi zuhud yang bisa diperoleh dan bisa disandang orang yang kerja. Bahwasanya orang kerja pun bisa disebut zuhud. Karena bekerja itu kan merupakan bagian dari ibadah. Yang nyuruh kita kerja itu siapa? Rabb yang menguasai alam semesta. Ya. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat Jumat, segeralah bertebaran di atas muka bumi. Segera. Untuk mencari karunia Allah. Supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Berarti kemudian bekerja itu bukan sesuatu yang berseberangan dengan kezuhudan. Bisa jadi ada pegawai. Bisa jadi kemudian ada pebisnis. Tapi bisa jadi hatinya zuhud. Dia bekerja karena itu bagian dari perintah Allah yang menyuruh kita keluar dari rumah kita supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kan begitu yang kita harus pahami. Ya.
Tapi banyak masyarakat kita tuh mengatakan kalau kerja dari pagi jam 8 pulang jam 4 itu kan wajar memang. Kan Rasulullah memang sudah mengingatkan kita bahwasanya kita tetap kerja sebagaimana burung kan, perginya pagi, pulangnya sore. Dia pergi jam 8, jam 9, pulang jam 4. Semua diletakkan pada waktunya dan semua pada haknya. Haknya Allah dia berikan, haknya keluarga dia berikan, haknya untuk mendapatkan karunia Allah dia berikan. Bisa jadi dia zuhud. Ketika dia bekerja, niat dia bekerja supaya tidak menjadi beban. Karena dia tahu yang menyuruh dia bekerja itu Allah. Lalu setiap pekerjaan yang dia selesaikan itu semata-mata karena dia tahu pekerjaan itu ibadah. Kan ada ibadah maqdhah dan ibadah ghairu maqdhah. Ya? Lalu dia tidak ingin menjadi beban. Makanya kemudian kita mendapati seorang Umar bin Khattab itu tidak kagum ketika ada seorang pemuda berdiam diri di masjid beberapa waktu dia tidak keluar-keluar dari masjid. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu berpikir, ini orang kenapa ini nggak keluar-keluar dari masjid ini? Lalu kemudian terdengar sayup-sayup pemuda itu berdoa, ya Allah turunkanlah emas dan perak. Umar bin Khattab ketika mendengar kata-kata itu, Umar bin Khattab lalu ngomong. Umar bin Khattab lalu kemudian dia mendekati pemuda itu ditendang. Tendangan kasih sayang dari seorang Umar bin Khattab. Inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Akhruj anta. Langit itu tidak menurunkan emas dan permata. Pergi kamu, carilah karunia Allah. Ada waktunya berzikir, ada waktunya beribadah, ada waktunya bekerja. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mendefinisikan zuhud itu berpangku tangan. Oh, tidak benar. Zuhud itu tidak masalah berpangku tangan dan menganggur. Zuhud itu bukan masalah itu. Tetapi zuhud itu adalah justru ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka itu yang disebut pula dengan kata zuhud itu juga sama. Ya. Makanya kemudian pernah nggak kita mendapati sebuah faedah ya? Ada seorang guru, syekh gitu. Punya majelis. Ada salah satu murid itu tidak kelihatan di majelis itu. Lalu ditanya, kemana murid saya ini? Muridnya bapak lagi pergi. Dia belum datang. Kenapa dia terlambat? Ini kayak Nabi Sulaiman sedang mencari hudud dan mulai gusar. Kenapa dia terlambat? Lima ta'akhir. Ternyata baru beberapa waktu muridnya datang tergopoh-gopoh dan meminta izin. Nak tadir ya syekhana, kami minta udzur, kami minta dimaafin. Ada satu udzur di perjalanan yang menyebabkan saya terlambat. Syekhnya berkata kepada muridnya, udzur kamu apa sampai kamu terlambat? Begini guruku, saya tadi dalam perjalanan menuju ke sini mendapati satu hikmah yang saya lihat di atas pohon. Ya. Masya Allah, di atas pohon. Kemudian gurunya bertanya, Masya Allah, apa yang kamu dapatkan hikmah ketika kamu di atas pohon itu? Gini, saya tadi menjumpai ketika perjalanan menuju ke sini, ada satu burung yang patah sayapnya satu, dan dia tidak bisa terbang. Dia hanya bersuara, cuit-cuit di atas dahan, di atas sarangnya. Ketika saya mendengar suara itu, saya perhatikan ke atas. Saya lalu berpikir, loh, rezekinya burung itu dari mana kalau dia tidak bisa terbang? Karena saya tertarik untuk mendapatkan hikmah dari peristiwa burung itu, ya saya duduk. Saya lihatin burung itu. Gimana sih rezekinya burung itu kalau dia tidak bisa terbang? Tidak lama setelah itu, wahai syekh, wahai guru kami, terbanglah itu burung. Ada burung lain yang sehat, yang membawa cacing, lalu cacing itu diberikan kepada burung yang sedang sakit di dahan, sedang sakit di sarang. Diberikan cacing itu, lalu burung itu terbang lagi, beberapa saat kemudian bawa lagi cacing, diberikan kepada burung yang sakit. Gurunya tertarik deh dengan apa yang dilihat oleh muridnya. Gurunya nanya, apa insight yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lihat itu? Apa sih pelajaran yang kamu peroleh dari apa yang kamu lihat itu? Iya. Oh, berarti rezekinya makhluk itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Jadi kalau saya sakit pun sudah diatur oleh Allah dengan pengaturan yang baik. Gurunya mengangguk-angguk kepala. Lalu gurunya berkomentar.
kenapa kamu tega menempatkan dirimu menjadi burung yang sakit, lalu kenapa kamu tidak menempatkan dirimu menjadi burung yang sehat yang mencarikan cacing untuk burung yang sakit? Bukankah lebih indah bagi kamu untuk menampilkan dan untuk menjadikan dirimu pada posisi burung yang sehat yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Kenapa sih kamu tega membiarkan dirimu, kamu ibaratkan dirimu sebagaimana burung yang sakit yang diberikan cacing dan menjadi beban bagi burung yang lain? Masya Allah ya. Kata-kata itu yang disampaikan oleh guru akhirnya disikapi sama muridnya. Hari ini aku mendapati hikmah yang aku ambil dari peristiwa burung. Hikmah guruku lebih baik daripada hikmah yang aku ambil. Ya? Jadi disitulah kita akhirnya paham. Kalau ada orang yang mendefinisikan bahwasanya zuhud itu harus berpangku tangan, tidak bekerja, lalu kemudian dia dalam kondisi tidak bekerja, lalu kemudian dalam kondisi dia itu berpangku tangan dan menjadi beban bagi orang lain, ya tentunya itu salah besar. Zuhud itu tidak pernah nyuruh kamu berpangku tangan. Karena setiap para nabi dan para rasul mereka bekerja dengan apa yang mereka mampu. Makanya seorang dai pun juga mereka harus punya bisnis untuk menjaga marwah dakwahnya dia dan menjaga marwah kehidupan keluarganya. Dan zuhud itu kemudian tidak menjadikan kita akhirnya membenci pekerjaan. Selama pekerjaan disikapi dengan niat yang benar, selama pekerjaan itu disikapi dengan niat yang tulus, maka pekerjaan itu menjadi sesuatu yang berkah. Dan itu bisa berjalan beriringan dengan konsep zuhud bagi orang yang paham, bagi orang yang mengerti ketika kita paham. Makanya inilah kemudian perkara yang kemudian kita harus pahami. Inilah 3 kesalahan yang sering kita tidak sadari beredar pada masyarakat kita ketika masyarakat kita itu mendefinisikan dan bicara tentang masalah zuhud. Makanya saya tidak menyampaikan dulu tentang materi zuhud itu. Saya tidak menyampaikan dulu materi zuhud itu bagaimana. Tetapi saya sampaikan dulu persepsi-persepsi yang kurang benar ketika sudah bicara tentang masalah zuhud. Persepsi ini loh yang harus diluruskan dulu. Kalau persepsi kita sudah sama, pada titik keberangkatan kita memandang zuhud itu sudah sama, baru nanti materi kita sampaikan. Apa sih definisi zuhud? Apa komponen yang bisa menjadikan hidup kita dinilai sebagai orang yang zuhud? Itu semuanya nanti kemudian akan kita peroleh setelah kita membahas tentang masalah ini. Ya itulah pentingnya ilmu untuk menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Nah, itulah pentingnya. Sehingga ketika kita memahami bahwasanya zuhud semacam ini, nah, tidak lagi kita sembrono untuk mengatakan orang lain itu tidak zuhud, orang ini zuhud. Lalu kemudian kita katakan orang kaya itu tidak zuhud hanya karena dia kaya. Dan ingat loh Pak, sekali lagi dan Ibu ya, orang kaya itu bukan yang salah terkadang. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang kaya. Tapi mungkin yang salah adalah ketika hati kita sudah tumbuh rasa hasad kepada mereka yang berkelapangan harta. Lalu kita tarik-tarik zuhud untuk menjadi pembenar dari apa yang kita komentarkan. Nah, zuhud itu juga tidak menjadikan akhirnya kita berpangku tangan. Bekerja itu ibadah. Dan bekerja itu mengharapkan barokah. Dan barokah itu lebih lapang daripada masalah gaji. Makanya kalau orang kerja hanya dapat gaji, banyak yang tidak cukup. Akhirnya dia ngambil riba. Akhirnya dia menempuh dengan cara yang haram. Kenapa dia menempuh dengan cara yang haram? Karena dia bekerjanya hanya mendapatkan gaji. Dan gaji hanya sebatas angka deret. Dan tidak bisa lebih memberikan daripada angka deret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 juta itu angka deret. Kerja itu hanya menawarkan sensasi angka deret. Kalau kita kerjanya tujuannya untuk dapat gaji. Tapi kalau kita kerja karena ingin mendapatkan barokah, karena kita tahu bahwasanya pada pekerjaan itu adalah perintah dari Allah, dan orang yang bekerja pun tidak menafikan dirinya bisa mendapatkan zuhud pada hatinya yang dinilai oleh Allah. Orang kalau sudah mendapatkan barokah, barokah itu lebih luas maknanya dan cakupannya daripada angka deret pada apa yang diperoleh oleh manusia. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita betul-betul memahami. Inilah yang kita harus paham. Jadi
Semua perkara itu kalau kita salah mempersepsikan ilmunya, itu berakibat banyak hal. Dan kata zuhud itu sering menjadi sebuah kata vonis yang ada di masyarakat kita. Dia menilai ini orangnya nggak zuhud. Dengan begitu gampang betul. Apa sih nggak zuhud gitu. Seakan-akan kita lebih tahu ini zuhud atau tidak zuhud. Kapan orang harus zuhud? Kadang-kadang kita juga nggak nilai diri kita. Ya. Dan tentunya kemudian kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita. Tidak boleh kita menjadikan sebuah kalimat yang syar'i, kalimat yang agung, kalimat yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, yaitu adalah zuhud itu menjadikan itu menjadi sebuah kalimat yang justru kita pakai untuk mencitrakan buruk orang lain. Makanya 3 perkara inilah yang kemudian kita bahas dulu. Bahwasanya ada 3 kesalahan yang sering beredar pada jamak pikiran manusia, kaum muslimin, terutama di sekitar kita ketika mendefinisikan kata zuhud. Ya, zuhud diartikan miskin. Zuhud itu diartikan penampilan fisik. Zuhud itu diartikan membenci dunia dan harus meninggalkan dunia. Zuhud itu diartikan dengan kita berpangku tangan dan kita tidak bekerja. Kalau setiap hari di masjid berarti insya Allah dia orang zuhud. Itu loh zuhud banget. Kenapa? Tiap hari di masjid dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, tidak pernah keluar dari masjid. Itu loh budaknya dunia. Siapa itu? Itu kerja dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, budak dunia dia. Nah, ini kan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu keluar dari lisan orang yang sudah memahami ilmunya. Setelah kita memahami itu, sekarang apa sih definisi zuhud itu, Ustaz? Nah, definisi zuhud inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Kita baru membahas zuhud part yang pertama, yaitu adalah bagaimana persepsi yang salah pada masyarakat kita tentang kehidupan zuhud. Pada part yang kedua nanti kita akan bahas bagaimana yang kita ketahui zuhud itu memiliki definisi apa saja. Wallah alam bisawab, ini yang dapat kita sampaikan bersama dengan Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Kita buka dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Pastikan nanti tanya jawabnya sesuai dengan materi, sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Salah satu di antara adab di dalam mengikuti majelis ilmu ketika kita takzim kepada ilmu yang disampaikan adalah bertanya sesuai dengan kapasitas ilmu yang disampaikan, tidak melebar kemana-mana, sehingga akhirnya kajian yang kita ikuti seakan-akan tidak kita berikan penghormatan karena kita bertanya pada perkara-perkara lain yang sebenarnya tidak masuk pada materi yang kita sedang berada di dalam taman ilmu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita tanya jawab dengan tema yang telah kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua urusan kita. Saya kembalikan kepada Ibu. Halo? Dia belum masuk itu suaranya, Mas. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini, Masya Allah. Dan untuk ini insya Allah kita bisa mengerti dan memahami bagaimana menjadi atau mengamalkan sifat dari zuhud ini sendiri ya. Pak Fadl yang mau bertanya, ini kita ada pertanyaan. Alhamdulillah ternyata di tengah-tengah kita ada ikhwannya juga, Ustaz. Alhamdulillah ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Karim. Bapak Ahmad Karim menanyakan, Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana mengatasi sifat kita suudon pada hati
Boleh lagi nggak apa-apa. Sebentar ya. Belum selesai. Maaf ibu. Gimana ibu? Anak-anaknya lagi rewel. Ya, kepada Ustaz, Gimana? pertanyaan dari Bapak Ahmad Haris, bagaimana mengatasi sifat suka suudzon pada hati? Sikap suudzon pada hati itu, kata para ulama, adalah terjadi disebabkan ketika kita kurang memuhasabah diri. Kalau di sini diam dulu ya, Nabi lagi dakwah. Ya, itu lagi dakwah tuh. Ya, Insya Allah basam ini Ustaz. ini Basim ibu. Basim. Ya. Allahu Akbar Basim. Ya. Kaifa haluk Basim. Allahu Akbar. Oh, manis sekali ketawanya, Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Iya. Jadi penyebab orang itu suka bersuudzon itu disebabkan, kata para ulama, disebabkan karena kurangnya kita untuk muhasabah, mengevaluasi kekurangan kita, mengevaluasi kekurangan ilmu kita, mengevaluasi dosa dan kemaksiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan, akhirnya menjadikan kita suka berprasangka buruk sama orang. Ya. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Salah satu ikhtiar, salah satu tirakat yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah harus sering-sering bermuhasabah. Saya ini pelaku dosa ini, saya ini pelaku dosa ini, saya dulu sama ini begini, saya dulu sama Allah begini, saya dulu waktu remajanya begini. Akhirnya ketika dia ngerasa dirinya itu betul-betul hina, dan hanya yang mengetahui itu dirinya, itulah yang menjadikan dia selalu berprasangka yang baik sama orang. Kenapa? Dia menganggap dirinya lebih buruk di hadapan sama manusia. Menganggap diri kita buruk supaya kita tidak pernah berhenti memperbaiki diri itu lebih baik daripada merasa diri kita baik di hadapan orang. Susah Ustaz. Memang susah. Saya tidak mengatakan itu gampang Pak. Susah, sulit Pak. Itulah pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti. Kadang-kadang hari ini kita bisa husnudon, besok belum tentu kita bisa husnudon. Kadang-kadang hari ini kita bisa, kadang-kadang besok kita husnudon, kadang-kadang lusa belum tentu kita husnudon. Memang tidak gampang untuk menanamkan diri kita dan jiwa kita selalu husnudon setiap waktu, itu tidak gampang. Tapi itulah salah satu di antara tahapan. Orang itu supaya bisa berprasangka yang baik kepada Allah, yaitu adalah menimbang, mendiagnosa, menghidupkan kembali dan mengaktifasi seluruh pikiran dia ketika dia ingat bahwasanya dia pun tidak lepas dari berbagai macam kehinaan yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya di hadapan Allah. Orang kalau sering ngerasa dirinya, ya Allah saya dulu ketika muda pernah begini, saya dulu sama orang tua pernah begini, saya dulu kemudian pernah begini, ya Allah saya dulu pernah begini, maka dia tidak akan pernah merasa buruk melihat orang lain itu berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah terjawab ya Bapak Ahmad Haris. Syukron atas kehadirannya di majelis taklim kami. Meskipun ini akhwat semua, tapi Bapak sempatkan hadir juga. Alhamdulillah, syukron ya Pak Ahmad Haris. Taib, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Ada pertanyaan dari sebentar Ustaz. Apakah seorang muslim dianjurkan mempunyai sifat zuhud, Ustaz? Bagaimana hukum zuhud nanti kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Apakah zuhud itu sunnah? Apakah zuhud itu anjuran? Ataukah zuhud itu adalah kewajiban? Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sifat zuhud tersebut? Itu juga termasuk dari materi yang kita akan lanjutkan insya Allah. Mungkin pertemuan yang 4, yang ketiga tentang zuhud, baru kita akan bahas apa saja yang kita lakukan supaya kita mampu zuhud pada kehidupan hati kita. Baik Ustaz, kita lanjut.
Ini kelihatannya pertanyaannya banyak sekali Ustaz mengenai zuhud ini. Iya, Ibu. Bagaimana kita bisa menjaga zuhud pada diri kita supaya tidak jatuh pada pengertian zuhud yang salah? Sebenarnya gini, obat dari getirnya kebodohan kita itu adalah ilmu. Pastikan bahwasanya kehidupan kita, derap langkah kehidupan kita, itu tidak pernah lepas dari frekuensi kita untuk datang dan mendengarkan ilmu. Abang. Jadilah orang yang tidak pernah haus dengan ilmu. Ya, jadilah murid atau penuntut ilmu yang selalu haus dengan ilmu. Jangan merasa istighna dengan ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Selama kita kemudian selalu merasa berkebutuhan dengan ilmu, maka selama itu pula kita akan diberikan oleh Allah kebenaran-kebenaran dalam trek kehidupan kita. Dan itu didasarkan kepada ilmu yang kita cintai, dengan komitmen kita mencarinya dan siap dengan konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Alhamdulillah sudah terjawab ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, dari Ibu Yuniarti dari Bandung, Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang tiba-tiba memusuhi, tidak tahu penyebabnya apa, padahal kita berbuat kebaikan selama ini. Nah, ini bagaimana Ustaz? Termasuknya zuhud atau bagaimana? Mungkin pertanyaan seperti itu Ustaz. Mungkin kalau ada orang yang tiba-tiba membenci kita padahal kita sudah melakukan banyak kebaikan, simple itu. Saya menemukan sebuah jawaban. Mungkin Allah melatih hati kita supaya bertambah ikhlas. Ketika semua kebaikan kita dianggap lalu sama orang yang ada di sekitar kita, bahkan mereka memusuhi kita. Allah ingin mengajarkan keikhlasan. Allah ingin mengajarkan supaya kita menyandarkan persoalan kita, balasan, kebaikan yang kita ingin dapatkan dari kebaikan kita itu hanya dari Allah. Kebaikan yang datang dari Allah itu jauh lebih paripurna daripada kebaikan yang datang dari manusia. Makanya Allah mengajari kita tingkat tinggi di dalam hati. Belajar untuk mengikhlaskan bahwasanya perbuatan baik itu tidak selalu datang kebaikan dari manusia. Tapi Allah yang menyelesaikan pekerjaan sisanya. Ketika pekerjaan baik itu diterima oleh Allah dan Allah yang memberikan secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ada pertanyaan. Ini tidak dicantumkan nama penanyanya Ustaz. Assalamualaikum. Oh, saya Bu Erita Sani. Ada Ustaz, Ibu Erita Sani. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita sudah bekerja atau berusaha dan doa semaksimal mungkin, tapi rezeki yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Lalu apakah harus kita zuhud saja atau terus berusaha atau bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Kepada Ustaz. Allah itu pasti memberikan apa yang kita butuhkan walaupun Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Janganlah memori kita hanya tergores pada barang yang belum kita miliki, tetapi memori kita menjadi lupa terhadap apa yang sudah Allah berikan pada kebutuhan kita. Ini yang kita harus pahami dulu. Bisa nggak bagi Allah itu untuk mengabulkan keinginan kita? Oh, mudah bagi Allah, kun fayakun jadi. Allah menciptakan langit semesta ini aja kun fayakun jadi. Oh, apalagi cuma memberikan apa yang kita mau, itu terlalu kecil bagi Allah. Tapi kenapa Allah itu belum memberikan kondisi dan barang apa yang kita inginkan? Ada banyak sebab. Bisa jadi karena pada barang dan pada kondisi yang kita harapkan itu ada keburukan yang kita tidak ketahui, kecuali hanya Allah yang tahu. Ada orang yang dengan kaya, berlimpah hartanya, dia malah bisa menjadi kufur. Makanya Allah sederhanakan dia. Ada orang yang Allah lihat ini kalau sederhana ini nanti kufur, Allah lapangkan hartanya. Makanya kemudian yang kita harus pahami itu persepsi dulu. Yang kedua, terus gimana Ustaz? Apakah saya tetap harus berusaha atau zuhud? Ya dua-duanya harus. Kan zuhud itu tidak menafikan ikhtiar untuk mencari yang terbaik.
Saya kalau punya perusahaan, saya zuhud. Tapi bukan berarti saya membiarkan perusahaan saya tidak memiliki strategi kan, supaya bisa menjual barang yang kita edarkan. Kan enggak. Zuhud itu tidak menafikan ikhtiar. Sebagaimana ikhtiar juga tidak merusak makna zuhud. Ibu silakan ikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi ikhtiar itu selalu diiringi dengan sebuah komitmen hati. Bahwasanya kita melakukan ini merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan karunia Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Afwan Jidan, saya luruskan sekali lagi kajian kami Majelis Taklim Nurul Jannah ini memang terbuka untuk umum. Afwan sekali lagi untuk para abi, para bapak yang hadir pada kajian kami ini, monggo tafadol Bapak, kami memang buka untuk umum. Afwan. Tapi kita lanjutkan, kelihatannya ini ada penanya yang dari Singapura, Ustaz. Allahu Akbar. Ibu Faizah Yanti, apa kabar Ibu? Ya Allah, sama-sama orang Melayu kita ya Bu ya. Baik, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, macam mana nak menerapkan pegangan dunia di tanganmu? Peganglah dunia di tanganmu, akhirat di hatimu. Bolehkah Ustaz kasih tipenya? Bahasa Singapura seperti itu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan part yang kedua itu Ibu. Cara untuk menjadikan harta itu di tangan dan bukan pada hati kita. Baik, semoga Ibu Faizah Yanti dari Singapura tetap tumak minah di majelis taklim kami ya Bu ya. Insya Allah ini akan Ustadz lanjutkan pada kajian berikutnya Ibu. Apa ya Ibu? Baik, kemudian dari Risha Ciliniati, apa Ustaz? Apakah seorang muslim dianjurkan untuk mempunyai sifat zuhud? Kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai sifat zuhud tersebut? Jazakallahu khair. Nah itu termasuk pembahasan yang kedua juga, part yang kedua, sabar insya Allah. Allahu Akbar, ternyata banyak sekali yang ingin cepat-cepat tahu ya Ustaz. Iya. Pertanyaannya menjurus ke sana semua sepertinya. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan dari Ibu Mariana Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah zuhud yang punya ilmu dan berharta berarti bahwa ilmunya harus banyak sekali, atau sedang-sedang aja dan harus ada harta yang juga banyak? Kadarnya bagaimana Ustaz? Sebenarnya kadar ilmu untuk bisa menjadikan kita zuhud itu bukan kepada banyaknya, tetapi terletak pada keberkahan ilmunya. Bisa jadi ada orang yang sederhana, tidak hafal Quran, tapi bisa jadi dia zuhud. Tapi sebaliknya bisa jadi ada orang yang hafal Quran, belum tentu dia zuhud. Belum tentu kemudian dia zuhud. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita memahami, saya kadarnya harus berapa Ustaz supaya bisa melakukan zuhud. Yang kita tekankan pada konsep zuhud itu bukan ilmunya sampai grade berapa, tapi keberkahan pada ilmu yang kita pelajari, itulah yang akan bisa mendorong kita bisa untuk melakukan zuhud pada kehidupan kita. Baik Ustaz, semoga Ibu Mariana Yunus mendengarkan ya jawaban dari Ustaz. Baik Ustaz, kalau ada pertanyaan yang di luar tema kita hari ini, apakah diperbolehkan Ustaz? Enggak Ibu, semuanya harus fokus sama, saya ingin mengajarkan adab kepada seluruh para murid ya. Kadang-kadang itu banyak murid itu yang kurang mempelajari adab, sehingga akhirnya menjadikan banyak hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Di antara banyak hal adab yang kita harus pelajari di dalam ilmu, yaitu adalah fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Karena kita sedang menguraikan materi itu untuk menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus pahami. Saya juga menanamkan untuk diri saya sendiri. Saya kalau ikut taklim, saya tidak akan bertanya pada sesuatu yang jauh di luar tema. Padahal ilmunya baru saja disampaikan, dan ilmu itu lagi transformasi ke kita. Makanya kita harus fokus dulu pada ilmu itu.
kita bertanya pada yang tidak kita ketahui, kita berdoa semoga ilmu itu bisa betul-betul barokah untuk kita. Barulah kemudian setelah itu selesai, kita mempelajari yang lain. Makanya di dalam kajian ilmu itu apa? Mempelajari ilmu itu harus sabar, prosesnya harus diikuti satu per satu, kajiannya juga harus sama. Ini saya juga ngingetin untuk teman-teman yang ada di live IG juga ya, bukan di IG juga banyak ya, ada sekitar 900-an, 800-an. Itu juga kemudian sama, kalau kita sedang belajar taklim, tahan dulu, jangan komentar macam-macam gitu. Ya fokus saja sama materi. Karena kemudian kalaupun bertanya pada saat ketika sudah dibuka pertanyaan. Nah itu hal-hal yang kita saling menasihati di dalam kebaikan. Nasihat itu disampaikan karena cinta dan sayang, bukan karena benci dan bukan karena kemarahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Sekali lagi Afwan Jidan, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami. Untuk itu Afwan Ustaz, saya harus pertanyakan ini karena banyak sekali pertanyaan dari ukhti filah kita yang mungkin belum saatnya hari ini ya, kita tahan dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar hati kita tidak tamak terhadap dunia, Ustaz? Nah, itu yang nanti ya, itu yang nanti termasuk pembahasan kita pada pertemuan kita selanjutnya. Untuk selanjutnya ya. Ya, kita ini baru banget di mukaddimah. Kita baru banget di mukaddimah. Makanya insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk lanjut di bab zuhud ini ya. Ukhti filah dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan tetap tumakninah dan istiqomah dalam majelis taklim kami ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, adakah tips agar hati tidak merasa iri pada kehidupan teman atau tetangga kita? Dan bagaimana untuk menghilangkan kesalahan iri itu, Ustaz? Mohon bimbingannya. Ini pertanyaan dari Ibu Lulus Ummu Hadijah Anissa. Ya. Tips kita untuk kemudian tidak menjadikan hati kita merasa iri dengan apa yang dicapai oleh orang lain itu persis dengan mukadimah yang tadi saya sampaikan. Kalau kita bersuka cita terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang menjadikan kita tidak akan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang salah bukan apa yang mereka capai, dan yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Yang salah itu ketika kehidupan kita membandingkan dengan kehidupan orang lain yang memiliki episode yang berbeda dengan episode kehidupan kita. Bisa jadi kita ngelihat dia tersenyum, tapi di balik senyuman itu ada tangisan sepanjang malam. Bisa jadi di balik mobil yang kita lihat di situ ada sebuah pengorbanan yang terlalu besar, yang ternyata tidak sebanding dengan mobil yang mereka naiki. Selalu ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Makanya fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya sering saya menyampaikan kan, sesungguhnya syukur itu menyenangkan, syukur itu menenangkan. Kenapa dikatakan menenangkan? Karena kita tidak akan perlu untuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Allah itu membagi semua kebaikan sebagaimana Allah membagi rezeki. Terimalah sukacita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pada setiap pemberian Allah, disitulah ada ujian. Sebesar apa kita bersukacita pada sukacita yang kita berikan, disitulah ada makna keberkahan yang kita akan peroleh. Orang yang bersyukur itu, sering saya sampaikan, bersyukur itu bukan transaksional. 1 tambah 1 jadi 2. Kata siapa sih syukur itu 1 tambah 1 jadi 2? Saya kok nggak srek ya pembahasan kayak gitu itu. Orang kalau syukur pasti akan ditambah hartanya jadi lebih banyak. Belum jaminan. Belum tentu otomatis kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi tidak semuanya semacam itu. Ada orang yang mereka punya ada orang yang mereka punya sepeda, sepanjang hidupnya pakai sepeda, dia bersyukur. Apakah otomatis dia bisa membeli motor? Belum tentu. Banyak dai di pedalaman cuma punya sepeda, sepanjang hidupnya tidak beli motor. Apakah dia kurang bersyukur? Tidak, dia bersyukur.
dijadikan oleh Allah sepedanya memiliki makna, kualitas, melebihi mereka yang punya motor. Orang kalau punya motor bersyukur, apakah dia bisa membeli otomatis mobil? Belum tentu. Berapa banyak dai yang kita kenal cuma pakai motor, tidak pernah bisa membeli mobil. Tapi kalau dia bersyukur, Allah jadikan kualitas motornya melebihi ketenangan, kelapangan dari mereka yang punya mobil. Yang punya mobil, apakah kalau dia bersyukur langsung bisa membeli jet pribadi? Kata siapa? Nggak ada yang mengatakan itu. Bisa jadi sepanjang hidupnya dia cuma punya mobil, tapi dijadikan mobil itu memberikan ketenangan yang tidak didapatkan sama mereka yang punya jet pribadi, tetapi belum tentu dia mendapatkan ketenangan ketika konsep bersyukurnya tidak sebagaimana yang punya mobil. Nah, itulah, syukur itu menenangkan, syukur itu menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Semoga pada ibu yang bertanya bisa mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan tadi ya Ibu ya. Taib, kita lanjut lagi pada pertanyaan Ibu Tiah Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap zuhud untuk orang yang selalu menzolimi kita sebab menzalimi kita dan mendoakan mereka kadang suka mengganggu pikiran juga Ustaz. Seperti itu pertanyaannya Ustaz. Ya, sebenarnya kalau ada yang mendolimi kita, saya sudah sering menyampaikan, kalau kita terdolimi itu ada 3. Yang pertama, kita membalas kedoliman sepadan. Yang kedua, kita yaitu memaafkan, tetapi tidak bisa berbuat baik setelah itu, hanya memaafkan, atau memaafkan lalu kita berbuat baik, maka itulah yang akan dipanggil oleh malaikat dengan panggilan istimewa di hari kiamat, di mana para malaikat itu akan memberitahukan orang yang terdolimi, dia memaafkan, dia berbuat baik, maka nanti mendapatkan pahalanya langsung cash dan kontan dari Allah dan tidak diwakilkan melalui para malaikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap urusan kehidupan kita. Allah memberikan hati kita yang zuhud, dan kita tidak usah lagi menjadikan lisan kita membombardir orang lain dengan kata ini zuhud, ini tidak zuhud, ini zuhud, ini tidak zuhud. Zuhud itu penampilan hati, dan biarlah penampilan hati itu yang mengurusi adalah Allah. Kita tidak pernah diperintahkan menjadi duta-duta hati untuk mengecek dan untuk menilai kualitas hati dan penampilan hatinya di hadapan Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hati kita, memberikan kebaikan untuk hati kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita pelajari. Kenapa kita belajar tazkiyatun nafas Ustaz? Supaya hati kita selayak komandan yang sehat, memberikan perintah, memberikan petunjuk, memberikan roadmap yang jelas untuk seluruh anggota badannya ketika menjadi prajuritnya. Tidak ada lagi orang yang berlindung dengan kata, saya ngikutin kata hati, padahal yang diikuti bukan kata hati tetapi kata nafsu. Ketika dia pun tidak bisa mengetahui kalau hatinya sudah parah, dan dia tidak bisa membedakan kata hati dan kata nafsunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Senang berjumpa dengan semuanya. Salam dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada Ibu Riri. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga saja kita dipertemukan untuk kajian-kajian selanjutnya ya Ustaz. Dalam bab zuhud ini qadarullah banyak sekali pertanyaan sebenarnya ya Ustaz. Insya Allah kita dipertemukan lagi Ustaz sehat hingga bisa menjawab semua pertanyaan yang masih banyak sebetulnya yang harus saya pertanyakan kepada Ustaz. Insya Allah kita diberikan waktu untuk ini semua ya. Uktifilah, ibu-ibu mohon maaf, kita sudahi dulu untuk tanya jawab hari ini. Kelihatannya Basim sudah tidur. Masya Allah. Insya Allah ya Ustaz, kita semua diberikan kesehatan sehingga saya bisa
utarakan semua pertanyaan dari ibu-ibu para majelis yang hadir pada kajian kita ini. Baik, Uktifilah dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada majelis taklim Nurul Jannah hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kajian akan kami sudahi sampai di sini dan kita akan jumpa lagi pada kajian-kajian, khususnya kajian bersama Ustadz kita, Ustadz Umar Mita, yang insya Allah dimudahkan oleh Allah dan diberikan kesehatan untuk kita lanjutkan bab zuhud ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila dalam menyelenggarakan acara kajian virtual ini banyak terdapat kesalahan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Uktifilah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, kami sangat mengharapkan infak sedekah dari Bapak Ibu semua untuk keterusan majelis taklim kami. Insya Allah kita semua diberikan rezeki yang luar biasa, Allah yang akan membalas segala kebaikan dan niat tulus kita. Sudah kami tayangkan tadi ya, kami sangat menantikan uluran tangan dari seluruh Uktifilah dan bapak-bapak ibu sekalian, baik kepada Ustadz Jazakallah khair dan juga kepada Mimbar TV, Jazakumullah khair, kepada Syamila TV dan seluruh teman-teman kru yang bertugas hari ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk semuanya. Kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita siang kali ini selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima seluruh apa yang kita lakukan dan jangan pernah lepas untuk meminta keberkahan